Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilian Channel. Di video kali ini saya mau bagiin salah satu resep ide cemilan yang bikinnya itu gampang banget. Tentunya dari bahan-bahan yang sangat ekonomis, bisa kalian bikin sendiri di rumah ya teman-teman. Ide cemilan yang satu ini sangat cocok banget disajikan pada saat ada tamu yang berkunjung ke rumah, atau sangat cocok dinikmati bersama keluarga tercinta, dan cocok banget untuk sajian pada saat ada arisan. Tentunya juga bisa untuk ide jualan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan juga loncengnya agar gak ketinggalan resep menarik lainnya dari channel saya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk mari kita langsung aja ke bahan dan cara bikinnya. Pertama-tama siapkan mangkuk, kemudian masukkan 1 sendok teh ragi instan. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir, sejumput aja garam. Kemudian kita akan tuangkan air sebanyak 50 ml, dan ini airnya saya pakai air hangat ya teman-teman. Jadi jangan gunakan air panas, takutnya raginya nanti akan mati atau tidak aktif lagi. Kemudian selanjutnya ini akan kita diamkan, jangan lupa ya ditutup. Nah, kita diamkan dulu kurang lebih 30 menit atau sampai 40 menit ya. Setelah 30 menit berlalu, ini kita buka tutupnya atau serbetnya. Selanjutnya ini sudah aktif ya untuk raginya, sudah kelihatan ada gelembung udaranya. Kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu. Saya memakai merek segitiga biru ya teman-teman, atau bisa pakai merek apa aja. Kemudian tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Lalu kita tambahkan pasta vanila 1 sendok teh aja, kalau nggak ada bisa digantikan dengan vanili bubuk. Kemudian semua bahannya ini kita aduk agar tercampur rata. Kalau adonannya sudah terasa berat, ini bisa kalian uleni aja ya menggunakan tangan. Boleh menggunakan sarung tangan atau cuci tangan dulu ya dengan bersih, agar makanan kita itu higienis ya teman-teman. Kemudian lanjut ya, ini kita uleni sampai setengah kalis. Kalau udah setengah kali seperti ini, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin. Untuk margarinnya bebas, kalian mau pakai apa aja. Dan ini lanjut akan saya uleni kembali. Untuk konsistensi adonannya memang nggak terlalu kalis ya teman-teman, jadi cukup seperti ini aja. Kemudian ini akan kita tutup kembali dan diamkan kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu adonannya kita diamkan. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga 1 sisir pisang. Di sini saya punya pisang yang kematangan ya teman-teman. Kemudian ini akan kita kupas dan kita akan rebus. Oh iya, untuk pisangnya sendiri di sini saya memakai pisang awak ya. Kalau pisang awak itu sebenarnya saudaranya dari pisang uli. Saya kurang tahu di daerah kalian apakah ada pisang ini, dan kalau di daerah saya Kalimantan ini dinamakan pisang awak. Kalau nggak ada bisa kalian gantikan dengan pisang kepok ataupun boleh juga menggunakan pisang uli. Setelah pisangnya ini selesai kita kupas semuanya, kemudian lanjut kita akan kukus. Sebenarnya boleh nggak dikupas ya, cuma saya nggak mau repot, jadi saya kupas dulu baru saya kukus ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan juga kukusan. Lanjut kita akan kukus kurang lebih 10-15 menit aja, nggak perlu terlalu lama, karena pisang yang kematangan itu biasanya cepat banget lunaknya ya teman-teman. Nah ini kita kukus. Setelah 10 menit berlalu, sudah selesai kita kukus dan sudah dimatikan api kompornya. Kemudian kita akan angkat dan kita pindahkan ke mangkuk. Setelah kita pindahkan ke mangkuk, ini langsung aja kita haluskan. Saya menghaluskannya menggunakan sendok garpu aja ya teman-teman. Kalian boleh menggunakan apa aja, dan untuk teksturnya nggak terlalu halus banget, jadi cukup kita geprek atau kita penyet-penyet seperti ini aja ya. Lakukan aja seperti pada video.
Setelah pisangnya kita haluskan kasar, kemudian kita masak kembali agar kadar airnya itu berkurang. Dan ini sudah saya siapkan teflon. Setelah itu kita masukkan pisang yang tadi kita haluskan kasar. Kemudian boleh ditambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Lalu tambahkan juga tepung maizena, dan ini saya hanya memakai 2 sendok makan juga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masak. Nah, ini sudah selesai kita masak, cukup gini aja. Kemudian kita akan angkat dan pindahkan ke mangkuk. Setelah 1 jam berlalu, ini adonannya kita buka dan sudah benar-benar mengembang sempurna. Kemudian kita kempeskan lagi ya teman-teman. Nah, ini bisa kalian uleni lagi seperti ini. Kemudian supaya warnanya cantik, ini akan saya tambahkan pewarna makanan kuning. Lanjut kita akan uleni kembali supaya pewarnanya itu tercampur di adonan secara merata. Setelah siap, ini adonannya akan saya bulat-bulatkan dulu. Untuk besarnya disesuaikan aja ya, karena untuk ide jualan, kalau misalnya mau dijual di harga 3.000 bisa kalian bulatkan agak besar ya. Tapi kalau mau dijual di harga 1.000-an bisa kalian bulatkan kecil-kecil. Dan kalau mau untuk konsumsi sendiri, ini bebas aja ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, seperti ini bisa diperhatikan pada video. Untuk adonan yang sudah selesai dibulatkan, ini langsung aja kita kasih isian pisang yang tadi sudah kita masak. Caranya cukup gampang banget, ambil adonan yang sudah kita bulatkan tadi, kemudian kita pipihkan lalu beri isian. Untuk banyaknya sendiri di sini aku kasih agak banyak ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih 1 sendok makan kurang lah. Kemudian kita tutup kembali. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan untuk adonan yang sudah dikasih isian seperti ini, langsung aja kita panggang di teflon. Sudah saya siapkan teflon, kemudian kita tambahkan margarin kurang lebih setengah sendok makan aja. Selanjutnya kita ratakan pakai kuas seperti ini ya. Dan ini apinya sudah nyala ya teman-teman. Saya memakai api yang benar-benar kecil banget atau hampir mati. Nah, kemudian untuk adonan yang sudah kita kasih isian, langsung aja kita panggang ya. Kita masak menggunakan api yang sangat kecil. Nah, ini supaya lebih gurih lagi, jadi saya tambahkan olesan margarin di atasnya. Lalu kita bolak-balik ya, agar matang merata dan nggak gosong. Oh iya teman-teman, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan, kemudian takaran, sudah saya bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silakan teman-teman cek di sana. Oke lanjut, ini masih saya bolak-balik ya teman-teman, seperti ini. Kalau warnanya sudah merata atau sudah kecoklatan di bagian setiap sisinya, atas dan juga bawah, tandanya sudah matang. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Kita kasih lagi olesan margarin ya teman-teman. Kita lanjut panggang adonan yang lainnya sampai selesai atau sampai habis. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Cemilan kita sebagian sudah matang dan sudah saya pindahkan di piring saji. Gimana cara bikinnya? Gampang banget bukan? Hanya dari pisang kematangan bisa jadi cemilan seenak ini. Sekilas cemilan yang satu ini memang mirip banget dengan bakpia, tapi ukurannya gede-gede karena kita mau jual di harga 3.000 dan mau dikonsumsi sendiri. Dan kalau kalian mau jual di harga 1.000-an bisa dikurangi ya, untuk takaran adonannya lebih kecil lagi. Nah, untuk rasanya ini itu bener-bener enak banget, isiannya itu full. Manis dari pisangnya dan juga tambahan sedikit gula itu benar-benar pas. Kemudian adonannya juga gurih. Nah, bisa kalian simpan di Tupperware seperti ini dan sangat cocok banget dijadikan pada saat ada tamu atau kerabat yang berkunjung ke rumah untuk acara arisan. Tentunya sangat cocok juga untuk ide jualan.
Per piecesnya bisa kalian jual di harga Rp3.000 atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Cemilan yang satu ini tahan di 3 sampai 4 hari ya teman-teman. Jadi sekali bikin bisa banyak dan bisa dijadiin stok di meja. Nah, gimana? Untuk caranya juga gampang banget ya. Oke, terima kasih yang sudah temenin saya bikin cemilan dari bahan-bahan yang sangat ekonomis dan rasanya juga enak. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.